bagaimana mengendalikan keinginan-keinginan supaya nggak terlalu banyak keinginan segala macam ya. Tentunya ini 4 ini yang mengendalikan keinginan nih, keinginan apa lah? Keinginan untuk malas-malasan, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk marah-marah, amarah ya, atau keinginan untuk selalu pengen menang gitu, atau keinginan untuk pengen rendah diri. Ini juga satu keinginan untuk aduh kok malah nggak pengen itu. Nah, itu juga pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam keindahan, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahri Fandaru, di channel Sinau Urip. Baik teman-teman, seperti biasa, channel ini membahas tentang cerita-cerita hikmah kehidupan, maupun dari saya sendiri, maupun mungkin dari teman-teman saya, atau mungkin dari teman-teman kalau pengen cerita, boleh dibagi di share di kolom komentar di bawah. Jadi kembali lagi di sini ya, ini disclaimer, ini bukan satu ajakan, ajaran, doktrin maupun apapun jenisnya. Jadi ini hanya wadah bagi kita, terutama ya teman-teman ini untuk berdiskusi ya. Jadi lebih ke tentang pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang kita pengen tanyakan tapi terganjal oleh sesuatu, kita nggak bisa lepas gitu. Padahal kita sebagai manusia itu punya dikasih daya pikir, daya pemahaman yang semestinya itu memang untuk ya dipertanyakan gitu tentang eksistensi dan semuanya ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita tentang self control gitu. Bagaimana sih mengendalikan diri ya. Self control ini berarti mengendalikan diri, artinya untuk dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita breakdown dulu ini dari kata self control atau mengendalikan diri ini apa gitu. Mengendalikan berarti kan ya kita bisa memanage ya, memanage segala sesuatu dengan seimbang, artinya mengendalikan untuk sebuah keseimbangan. Lalu self atau diri ini apa? Nah, ini pasti kita breakdown lagi ya. Diri tentunya ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, diri sejatinya itu siapa, lalu yang kita kontrol ini apa gitu. Nah, siapa yang mengendalikan dan siapa yang dikendalikan. Nah, ini jadi satu hal yang penting yang mesti kita breakdown dulu. Nah, balik lagi kita bongkar semuanya gitu. Jadi diri adalah yang sejati kan tentunya kan. Jadi kesadaran itu sendiri gitu. Jadi kalau tubuh ini kan berisi fisik, materi yang isinya tentunya ada 4 unsur: air, api, udara, dan tanah. Dan sifatnya masing-masing ini kan macam-macam ya. Jadi air ini lebih ke males-malesan, terus kurang lebih yang suka males-malesan ini sifatnya air gitu. Lalu api ini sifatnya yang kita ngomong sifat baiknya dulu lah. Pasti air juga sifatnya juga baik ya. Tapi kalau baik kan mesti kita tahu sifat baiknya apa, tapi sifat buruknya mungkin kalau di manusia itu yaitu males-malesan gitu. Api juga sama. Api ini sifat baiknya kan menghidupkan, menyalakan, semangat, tapi sifat buruknya tentunya berlebihan, membakar. Angin juga sama. Angin ini kan udara ya, lebih ke udara ya. Udara ini kan kita lebih stabil, bisa kita hirup terus untuk kehidupan segala macam, tenang gitu kan, lebih ke tenang. Tapi kalau udah jadi angin, nah ini kan udah jadi kemana-mana, menguasai gitu. Lalu tanah ini juga sifat yang baik juga. Kita kembali kepada kesadaran yang semestinya gitu, kemana kita berasal dari tanah, makan yang segala macam dari tanah. Tapi kalau terlalu rendah itu jadi nggak percaya diri, jadi terlalu rendah diri. Nah, kurang lebih 4 unsur ini tuh punya sifat positif dan negatifnya. Nah, ini itu di mana gitu. Nah, apakah 4 ini yang dikendalikan? Nah, betul sekali. Jadi kalau misalkan self control itu yang kita kendalikan adalah 4 ini. 4 unsur ini yang ada di dalam tubuh kita juga ada di luar. Artinya ini 4 unsur ini itu adalah sering diidentifikasi dengan nafsu. Jadi kalau nafsu itu kan sesuatu yang berlebihan tentunya ya. Jadi misalkan
di satu unsur kita contoh ambil api, paling gampang api ini ada positif dan negatif. Positifnya tentu dia akan menghangatkan, memberi memasak gitu ya, menjadi sesuatu yang positif gitu. Nah, kalau api ini terlalu besar atau itu menjadi hal yang negatif, akhirnya itu membakar, menghanguskan. Nah, kurang lebih seperti itu gampangnya. Nah, ini semuanya ini keempat ini tuh punya potensi untuk ngedrop atau naik gitu. Nah, ini yang mesti kita kendalikan menjadi sesuatu yang balance, yang seimbang. Bagaimana caranya? Yaitu tentang yang sering disebut dengan avatar atau kalau di Jawa itu ini sedulur papat. Jadi saudara empat ya, saudara empat atau kandapat itu kalau di Bali punya satu yang namanya pancer. Nah, pancer ini tuh avatar itu gitu, yang bisa mengendalikan semuanya keempat-empatnya menjadi satu kehidupan yang seimbang. Nah, itu simbolnya seperti itu. Jadi misalkan kembali lagi ke pertanyaan tentang self control, mengendalikan diri. Yang mengendalikan diri itu, yang mengendalikan berarti kesadaran kita itu ya keseluruhan ya, maksudnya bukan hanya otak. Jadi aspek 1, 2, 3 ini itu kesadaran yang mengendalikan keempat unsur yang ada di dalam tubuh kita sebagai materi ini gitu. Nah, yang mempengaruhi 4 unsur ini menjadi positif atau negatif itu apa? Banyak. Itu tentunya energi yang masuk ke dalam jasad ini. Bisa dari makanan, bisa dari informasi, bisa dari apapun. Energi ini kan bentuknya kan bisa yang nggak terlihat maupun yang terlihat. Yang terlihat itu makanan. Jadi energi yang diubah menjadi kalori. Misalkan makanan, kenapa makan daging, terlalu makan banyak daging itu bisa jadi mungkin unsur apinya tinggi misalkan. Ya karena daging ini kan punya kalori yang besar, panas kan, otomatis itu juga mempengaruhi unsur yang ada dalam tubuh kita. Tentunya kita harus punya pinter-pinter mengendalikan itu gitu, punya power untuk mengendalikan itu kesadarannya gitu. Nah, misalkan teman-teman pernah nanya bagaimana mengendalikan keinginan supaya nggak terlalu banyak keinginan segala macam ya. Tentunya ini 4 ini mengendalikan keinginan apa? Keinginan untuk malas-malasan, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk marah-marah, amarah ya, atau keinginan untuk selalu pengen menang gitu, atau keinginan untuk pengen rendah diri. Ini juga satu keinginan untuk aduh kok malah nggak pengen itu. Nah, itu juga pengen. Bagaimana caranya seimbang intinya gitu. Nah, kesadaran inilah yang membuat kesadaran untuk mengendalikan ya. Jadi si avatar ini itu pada kesadaran untuk mengendalikan semuanya. Itu tentunya ya banyak cara gitu. Nah, caranya sih bagaimana? Nah, kita bisa belajar dari 4 unsur ini. Kalau misalkan air berlebihan, berarti kita harus ngapain gitu kan? Ya apinya mungkin ditambahin. Artinya gini, orang kok malas-malasan ya, apinya ditambahin nih. Bagaimana caranya ditambahin api? Misalkan yang biasa malas-malasan mungkin unsur apinya ditambah-tambahin. Apa ya, saya nggak tahu, mungkin bisa makan daging kali ya, mungkin bisa jadi lebih semangat, atau olahraga gitu, atau kan pembakar kalori. Jadi itu bisa jadi lebih semangat gitu, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembakaran kalori. Misalkan yang biasanya malas tiba-tiba pengen, oh aku sukanya olahraganya sepedaan, ya udah kita sepedaan, itu kan akan bakar kalori, akhirnya itu jadi seimbang, airnya nggak. Nah, yang malas ini hilang kayak gitu kurang lebih. Nah, sebaliknya misalkan nih yang api ini membara terus nih, gimana caranya gitu? Misalkan kita dengan berenang, atau mungkin banyak main di air gitu, atau apalah semacamnya, atau banyak minum air putih segala macam, bisa jadi itu akan tereduksi. Jadi unsur apinya itu, unsur amarahnya yang tadinya suka marah-marah, keinginan tentang berantem, itu kan termasuk ini ya, nafsu tadi amarah ini ya, itu mungkin akan tereduksi gitu. Begitu pula dengan unsur udara ya, angin dan tanah, itu kita diseimbangkan. Kalau misalkan ini salah satunya banyak ya, kita tambahin dari unsur yang lain gitulah. Jadi keempat ini kita seimbangkan sehingga kita berada di titik netral. Nah, itu untuk mengatur, untuk menyeimbangkan tadi itu nafsu ya. Jadi mengendalikan nafsu lah gampangnya gitu. Mengendalikan diri itu sebenarnya bukan mengendalikan diri sejati, tapi mengendalikan nafsu. Jadi esensinya di situ, atau self control itu ya self nafsu atau ego lah gampangnya seperti itu. Lalu yang mengendalikan siapa? Tentunya yang mengendalikan adalah manifestasi ketuhanan yang berada di dalam energi ini, itu energi yang ada di tubuh ini. Jadi memang itu ada satu intuisi gitu. Misalkan kita lagi dalam posisi yang
terlalu panas apa terlalu dingin tuh juga, kamu harus apain gitu loh. Nah, ada dorongan, bukan bisikan tapi dorongan. Dorongan itulah yang muncul dari si avatar ini gitu. Avatar ini kalau di tradisi Islam ya nabi gitu, atau Nur Muhammad itu avatar itu, atau awatara kalau di, atau pancer. Pancer itu ya patokan gitu. Kalau di Jawa itu kan sedulur papat atau saudara empat, kelima itu adalah pengendali atau pancer ya itu gitu. Jadi unsur itu yang bisa mengendalikan, bukan unsur dia ini ya kesadaran itu gitu. Si pancer itu kesadaran, atau mungkin korin juga bisa sebutannya. Nah itu sebutannya macam-macam lah, yang penting itu esensinya sama. Jadi memang self control, baik lagi ya, self control itu tentang pengendalian nafsu atau empat unsur ini, bukan pengendalian diri yang sejati. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, kayaknya segitu kali ya. Kalau mungkin teman-teman ada tambahan, ada komentar, boleh juga kalau komen di kolom komentar. Semoga ini juga asik, semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu.